Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Salam santun dan terima kasih sudah mampir ke channel Alisa ini. Kembali ya bertemu dengan Alisa untuk mengadakan pilih kartu di sini. Dan tema kartunya kali ini, apakah dia jujur dalam mencintaiku gitu, dalam mencintaimu gitu ya. Oke, Alisa akan menshuffle kartunya dulu. Alisa hanya mengingatkan ini hanyalah sebuah readingan. Apapun perkataan yang Alisa sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak. Oke. Ada file 1, file 2, file 3. Alisa sudah punya 3 kartu di depan ya. Sudah Alisa buka juga kartunya ya. Boleh memilih yang nomor 1, nomor 2, di nomor 3, atau mengikuti semua file, karena kadang intuisi seseorang kan tidak sama ya, dan bisa energi kalian bisa ada di file 1, di file 2, atau di file 3. Ambil mana yang lebih resonate ke dalam diri kalian. Oke. Seperti biasa, Lisa selalu mengingatkan ya, sebelum memilih file, silakan berdoa dulu dengan keyakinan masing-masing. Ya, pakai intuisi, kartu mana yang lebih menarik perhatian di sini, apakah di nomor 1, di nomor 2, atau di nomor 3. Alisa tidak memakai simbol ya, sambil melatih intuisi di sini. Apakah dia sudah jujur dalam mencintai kalian? Ya, sebelumnya Alisa sudah menyampaikan, ini kan energi umum, tidak semua yang menonton video ini akan resonate ya. Jadi disikapi dengan bijak setiap perkataan Alisa. Oke, kita mulai ya. Ini yang nomor 3 Alisa singkirkan dulu, nomor 2 di nomor 1. Kita fokus ke nomor 1 ya. Oke, Alisa sudah menyuruh untuk berdoa sebelumnya. Apakah dia sudah jujur dalam mencintai? Yang Alisa lihat ya, seseorang yang kalian tuju di luar sana ya, seseorang yang bisa dibilang mungkin masih belum punya pendirian ya, belum tahu arah jalan dia melangkah kemana, masih bisa goyah pikirannya. Itu yang membuat kalian kadang sedikit berada dalam dilema ya, sifat yang kurang dewasa. Dan di sini yang Alisa lihat, dia juga bukan orang yang bisa mengontrol emosional dengan baik ya. Itu yang membuat kalian kadang merasa sakit sendiri ya, nggak betah dengan sikap dia yang kadang seperti anak kecil ya, terlalu mengontrol.
Ya itu mungkin sudah karakter ya, yang ingin selalu merubah seseorang menjadi apa yang dia inginkan. Ya, yang namanya di dalam suatu hubungan tidak ini ya, tidak harus kita menjadi orang lain. Ya, namanya orang dalam suatu komitmen itu bisa menerima satu dengan yang lain kekurangan masing-masing. Tentu akan diberikan kelebihan ya untuk melengkapi kekurangan pada pasangan. Nah, namun dia di sini kayak seperti tidak maklum ya. Ingin mencari orang yang lebih prospek, yang menurut dia mungkin bisa gitu ya membahagiakan kehidupan dia gitu ya, melengkapi kekurangan dia gitu. Seakan merasa dia ini lebih dari kalian gitu ya, lebih dari kalian gitu. Dan itulah mungkin salah satu faktor dia ingin mengontrol kalian menjadi seperti ini ya. It's okay, sebenarnya bagus gitu ya untuk suatu hubungan jika memang dia mau benar-benar care sama kalian gitu ya, bukan hanya tujuan untuk ego semata ya. Jika memang perubahan yang dia minta dari dalam diri kalian itu positif dan memang benar-benar dari hati dia gitu, nggak apa-apa gitu, bukan hanya untuk kepentingan dia semata gitu ya, karena dia memang punya sikap yang ingin mengendalikan. Yang Alisa lihat, apakah dia sudah jujur dalam mencintai. Nah, seperti yang Alisa bilang tadi gitu ya, dia di sini punya sikap yang bimbang ya. Ketika orang lain ada yang mencoba menjadi benalu di dalam hubungan kalian gitu, dia akan lebih percaya perkataan orang lain daripada hubungan yang dia jalani gitu ya. Mudah terpengaruh sekali dan mudah menaruh curiga yang berlebihan kepada kalian. Oke. Energinya berat ya, energinya dia berat. Maaf ya jika suara Alisa sedikit kecil karena ini readingan di malam hari ya. Oke. Dia memang suka berfantasi ya, berfantasi yang terlalu, mungkin Alisa bilang terlalu muluk-muluk ya, tentang suatu kebahagiaan yang ingin dia raih dan yang ingin dia capai. Nah, akhirnya timbulkan berapa opsi di sini. Berapa opsi di sini membandingkan akhirnya kalian dengan entah itu masa lalunya, entah itu orang yang dia baru temui gitu ya. Ada opsi lain di sini. Garis bawah, tentu ini semua tidak akan resonate ya. Jangan bete. Karena kadang Alisa membuat readingan seperti itu, kadang ada mungkin sebagian orang yang gak terima, apaan nih gitu. Tapi ada juga orang yang memang benar-benar membutuhkan suatu jawaban gitu. Makanya kan Alisa bilang semua tidak resonate. Kalau ingin resonate personal ya, energi akan ditarik secara personal, bukan ini ya, bukan rame-rame kayak gini. Nah, kurang memikirkan perasaan kalian di sini ya.
karena punya sikap yang keras kepala, ya. Di sini ingin suatu kepentingan sendiri, kenyamanan sendiri, akhirnya dia membentuk opsi kan ya. Banyak hayalan ya yang tidak sesuai dengan kemampuan di sini. Dia akhirnya melakukan kesalahan gitu. Kesalahan yang dia buat di sini mungkin ya dengan membandingkan kalian dengan orang lain, ya dengan mencoba di sini untuk mencari perbandingan dengan yang lain ya. Karena di sini ada ya ketidakjujuran di sini. Padahal sudah semampu kalian itu ya, yang Alisa lihat. Kalian sudah ini loh, memberikan yang terbaik untuk dia. Cuman dia di sini melakukan kesalahan, ya kayak nggak nyadar. Kalian punya pilihan di sini. Sudah memberikan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan di dalam hubungan ini. Intinya kalian sudah punya toleransi terhadap dia. Cuman dia nggak mengerti. Sayangnya kalian, ya, dia nggak mengerti apa perasaan kalian di sini. Dia nggak paham. Yang dia tahu hanya mencari suatu perbandingan. Lelah, ya, kalian lelah sendiri kan di sini. Ambyar, ya. Kalian kan sebenarnya ingin hidup ya, ingin hidup bersama gitu ya. Dia juga seperti itu. Ingin hubungan ini dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kalau dia ada kejujuran ya, kalau dia berhenti membandingkan atau mencari opsi yang lain, kalian bisa ke sini. Kalian bisa ya menang dalam hubungan ini. Berat. Oke, Alisa shuffle kartunya dulu ya. Bener-bener ini bukan salah kalian ya di sini mungkin ya, karena mungkin sudah terlalu lelah gitu ya dengan sikap dia, dengan situasi yang mungkin tidak balance ya, sudah tidak balance secara emosional, ditambah juga nggak balance secara finansial juga yang Alisa lihat. Jangan sesali ya suatu pertemuan yang mungkin ya ada yang merasakan di PL1 seperti ini ya. Kalian merasa menyesal dengan pertemuan ini. Ya, setiap kejadian yang kalian alami di sini ya, kalian akan mendapatkan ya kebahagiaan. Artinya sudah melewati fase-fase seperti ini, akan ada saatnya ya cahaya ilahi yang masuk ke dalam kehidupan kalian yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ya. Jadi tidak perlu takut gitu. Anggap aja apa yang dialami ya untuk yang memilih file nomor 1 ya.
itu adalah suatu pembelajaran yang berarti dalam kehidupan ya. Karena Alisa lihat energi kalian juga berat banget di sini. Ada di posisi yang serba salah. Itu yang Alisa lihat ya. Mau maju salah, mau mundur juga salah. Ya. Ya, mungkin di sini kalian akan melepaskan. Ya, ada yang melepas. Ada yang melepas di sini ya. Karena hubungan yang bisa dibilang kejujurannya kurang ya. Kalian butuh kedamaian di sini ya. Setelah kalian melepas akan mendapatkan kedamaian di sini. Entah itu rasa sakit yang kalian lepas ya. Entah orang yang sedang kalian fokuskan sekarang yang memang tidak bisa ya menghargai kalian, menghargai usaha kalian yang sudah dilakukan ya selama dengan dia di sini. Tapi dia tetap ya membentuk opsi di sini. Karena angan-angan dia terlalu tinggi juga gitu ya. Itu yang bikin dia melakukan suatu kesalahan pada akhirnya di sini. Oke, untuk yang memilih file nomor 1, ya, luka-luka yang kalian alami saat ini, setelah kalian bisa melepaskan ya, entah itu ini orang masa lalu atau sedang bersama kalian ya, apapun yang kalian ingin lepaskan ya. Melepaskan ego, kalian akan dapatkan suatu kenyamanan di sini ya, suatu kedamaian, suatu rasa aman. Entah aman dari sikap dia ya, yang selama ini mungkin menyakiti banget untuk kalian di sini. So, Alisa hanya ini aja yang bisa disampaikan ya. Kalau ada yang ingin lebih personal, silakan ya. Bisa konsultasi ke Alisa. Karena di sini energinya banyak orang. Dan tidak semua yang menonton akan bisa resonate. Tetap semangat ya. Untuk yang memilih file nomor 1, percaya di balik kesakitan kalian akan ada cahaya ilahi ya. Alisa hanya bisa berpesan gitu ya, kalau masih bisa diperbaiki silakan diperbaiki. Kalau memang tidak bisa dilepaskan ya, apalagi sesuatu itu memang yang tidak baik, contohnya seandainya itu triparty, lepaskan ya. Selama niat kita baik ya, pasti kebaikan yang akan didapatkan, seperti itu ya. Tetap ingat ilmu
menabur, dan menuai. So, untuk yang memilih file nomor 1, jika ada kata Alisa yang salah atau tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan ya. Sekarang Alisa ke file yang nomor 2. Halo, yang memilih file nomor 2 ya. Mungkin ada yang dari file 1 juga ngikut ke file nomor 2 di sini. Oke, kita lanjutkan ke file yang nomor 2 ya. Sesuai dengan tema, apakah dia sudah jujur dalam mencintai. Alisa shuffle kartunya dulu. Ada yang lagi sedang ini ya, sedang ngambek di file nomor 2 ya, lagi ngambek-ngambekan ya. Ada yang sedang lagi jeda communication. Oke, di bawah enjoy ya. Dengan seorang yang kalian fokuskan di luar sana ya, apakah dia sudah jujur dalam mencintai? Ya, jujur, dia ini lagi dalam fase kebingungan ya. Apakah mungkin kalian lagi bermasalah di sini? Dia di antara maju sama enggak ya di sini. Ada berapa pilihan ya? Ada berapa pilihan sikap yang harus dia tentukan di sini? Yang bisa lihat cuma di sini ada kesalahpahaman ya. Mungkin dia sedang berprasangka ya yang tidak baik, atau kalian sendiri ya, ini bisa kebolak-balik ini. Berprasangka nggak baik dengan dia ya, merasa kalian itu dimanfaatkan atau dimanipulasi, atau dia ada orang lain gitu ya. Pesan kalian di sini. Ada kartu The Magician di sini. Apa yang kalian pikirkan tentang dia ya, tentang dia, orang yang kalian fokuskan? Secara sikap ya, secara sikap dan karakter gitu. Dia memang seperti itu. Banyak digandrungi lawan jenis ya, dikelilingi lawan jenis. Itu yang membuat kalian agak sedikit gemes gitu ya, jadi posesif sama dia. Oke. Dia di sini berusaha bersikap jujur ya. Walaupun begitu banyak gitu ya. Bukan kalian aja gitu yang mungkin tertarik dengan dia gitu ya. Cuman dia nggak mau gitu. Membagi suatu komitmen di sini ya. Oke.
dia sudah seperti yang Alisa bilang tadi, dia sudah berusaha bersikap jujur ya. Cuman di sini kalian yang merasa sedikit uring-uringan ya, rasa curiga, kesal bercampur aduk jadi satu di sini. Nah, kalian sendiri jadi kayak posesif gitu ya. Dia santai aja gitu ya, walaupun kalian bicara apa gitu ya, ini orang santai gitu dengan posisi yang nyaman ya, karena dia merasa dia nggak salah ya, walaupun ada banyak teman atau lawan jenis gitu yang berkomunikasi gitu dengan dia, tapi dia nggak ada hati untuk mereka ya. Itu yang bikin dia beban. Sebenarnya dia sedih ya kalau kalian tuduh yang macam-macam seperti ini. Dia jujur kok ya. Makanya dia di sini kan disuruh memilih ya di sini. Tapi dia punya prinsip. Kalau pria ditunjukkan kepada pria, dia bukan playboy ya. Sikap dia emang seperti itu ya. Care sama semua orang gitu. Karena dia juga orang yang humoris. Jadi kalian sendiri ya yang di sini yang jadi berprasangka. Dia jujur. Jadi hilangkan prasangka itu ya, karena dia jujur di sini. Walaupun ada banyak lawan jenis gitu ya yang tertarik sama dia, tapi dia tahu mana yang pantas untuk dia atau enggak. Kalian harus bangkit ya, harus hilangkan pikiran yang jelek-jelek tentang dia. Saring informasi yang datang dari luar, entah itu dari media sosial dia, dari teman kalian sendiri, atau dari teman dia. Jangan sampai membuat kalian stuck sendiri ya. Karena harus pintar gitu menyaring informasi, menerima informasi dari luar, entah itu dari penglihatan kalian sendiri gitu ya. Pakai intuisi ya, karena kadang penglihatan tuh bisa salah gitu menilai seseorang. Gunakan kemampuan kalian di sini ya untuk mencari tahu. Harus sesuai ya, harus menjalur gitu ya, apa yang kalian tuduhkan kepada dia gitu. Bener enggak? Ya, garang boleh ya, bersikap tegas boleh, itu memang dianjurkan. Tapi jangan terlalu keras kepala. Diklarifikasi dulu, dilihat dulu ya situasinya, dia jujur apa enggak gitu ya. Siapa yang memberikan informasi kepada kalian tentang dia gitu. Dilihat ya. Ini lebih ke energi kalian yang marah-marah gitu, karena curiga gitu ya. Nah, memang dia itu punya magis ya, magisnya sendiri gitu ya, untuk menarik orang di sekitar dia untuk simpati, untuk sayang sama dia ya. Banyak disenangi orang dianya ya, lawan jenis juga ya. Jadi kalian harus siap gitu dengan situasi yang seperti ini. Alisanya bisa mengingatkan, orang bisa berteman dengan banyak, tapi hati itu nggak bisa dibagi. Pasti ada satu orang ya
yang dia tuju, yang dia berikan, ya, hati. Bukan semuanya gitu. Jadi ragu sendiri, ya, beban sendiri jadinya di sini. Sementara dia sendiri baik-baik aja gitu ya. Dan Alisa juga melihat di sini dia cukup sabar ya dengan emosional kalian yang sering gitu menghantam hubungan ini ya. Tetap sabar dia karena dia merasa nggak salah gitu ya. Ya mungkin ya bagi kalian cara dia gitu ya berkomunikasi dengan orang lain itu nyakitin banget gitu kan, harus jaga jarak gitu. Itu perlu proses kalian di dalam hubungan ini untuk membuat dia mengerti gitu, mauku seperti ini gitu. Lebih baik dibicarakan baik-baik di sini ya, karena yang Alisa lihat bukan salah dia sepenuhnya di sini ya, karena dia juga punya ya sesuatu yang bisa bikin orang senang ke dia gitu ya. Maksudnya entah itu dari karakter dia yang menyenangkan ya, dari karakter pembicaraan dia yang selalu nyambung dengan orang lain. Jadi dia adalah lawan bicara yang menarik ya. Dia adalah tempat curhatan juga gitu dari sebagian teman gitu, entah itu teman perempuan atau teman laki-laki di sini ya. Kalau dia ditunjukkan untuk perempuan, dia juga banyak teman laki-laki. Kalau ditunjukkan untuk laki-laki di sana, dia juga banyak teman perempuan yang merasa nyaman dengan dia gitu. Berikan dia kepercayaan ya. Berpikir positif. Oke. Hanya ini aja yang bisa Lisa sampaikan untuk yang memilih file nomor 2 ya. Dia jujur. Dia sudah jujur dalam mencintai kalian. Cuman perasaan kalian di sini yang ini ya, bukan mengada-ngada ya, membentuk opsi. Karena dia banyak dikelilingi ya, banyak dikelilingi teman lawan jenis di sini. Jadi bikin kalian kesel sendiri jadinya. Dia sudah jujur di sini ya. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 3. Halo, yang milih file nomor 3. Sesuai dengan tema ya. Oke, Alisa lanjutkan ya ke file nomor 3 di sini. Apakah dia jujur dalam mencintai kalian gitu ya. Alisa akan shuffle kartunya dulu. Apakah dia sudah jujur? Mungkin kalian di sini ini ya dengan orang yang lebih dewasa ya, sehingga yang Alisa lihat dia punya sikap yang serius banget ya dalam hubungan ini ya. Oke. Orangnya pekerja keras. Mungkin sedikit waktu yang kalian dapatkan ya dengan dia gitu. Energinya berat banget.
Apa mungkin ada yang LDR nih ya. Oke, ini ya, Alisa akan jelaskan dulu ya untuk yang memilih file nomor 3. Ya, yang ragu di sini bukan kalian ya, tapi dia yang Alisa lihat. Dia yang ragu apakah kalian tuh tulus mencintai dia apa enggak. Ya. Dia yang ragu di sini tentang hubungan kalian. Apakah mungkin karena dia orang jauh, atau dia ini entah dia orang yang sudah pernah menjalani pernikahan, mungkin yang Alisa lihat ya. Intinya kalian tuh lebih muda di sini mungkin ya. Dia tidak begitu banyak waktu untuk kalian karena dia punya tanggung jawab ya. Yang cukup besar juga ya di sini tentang finansial yang harus dia stabilkan. Oke. Mungkin dia adalah orang yang suka membuat keputusan sendiri ya, tanpa harus melibatkan kalian mungkin ya dalam keputusan yang ada bebannya ya. Ya, di sini dia yang merasa di sini ya. Energinya yang Alisa rasakan, dia yang merasa ragu, dia yang merasa kalian ada yang lain. Nah, di sini dia bingung di sini. Itu yang Alisa rasakan ya. Ini terbalik energinya. Dia sibuk dengan keluarga dia sendiri di sini ya. Namun dia ini ya punya komitmen gitu ya untuk menjaga hubungan kalian, walaupun dia penuh ini di sini ya problem yang dia punya tentang finansial dia, tentang karir atau keluarga yang sedang ada konflik di sini. Dia tetap ya ingin menjaga hubungan ini. Cuma rentannya gitu ya, dia merasa kalian tuh ada yang lain gitu. Dia nggak sempat ya berpikir untuk mencari opsi atau mencari orang lain selain kalian ya. Jika dia ada menghilang atau waktu dia terbatas gitu, itu hanya dia memperbaiki keadaan dia sendiri ya. Rasa khawatir itu malah terbalik gitu. Seharusnya kan kalian, di sini dia yang khawatir. Dia nggak melakukan kecurangan ya di sini. Dia hanya bekerja dan memperbaiki keadaan dia saat ini. Yang terasa energinya malah kalian yang membentuk opsi di sini.
berpikiran yang tidak-tidak gitu ya. Mungkin juga ada sebagian kalian didekati oleh orang lain di sini ya. Tapi dia sabar di sini yang Alisa lihat. Oke, thank you. Ya, benar ya. Dia lagi memperbaiki keadaan diri dia sendiri ya, untuk menjadi yang terbaik dalam versi keluarga ya, dalam versi finansial di sini. Jadi nggak ada ya kecurangan yang dia bawa dalam hubungan ini, nggak ada kecurangan yang dia lakukan di sini. Ini adalah energi umum ya, tidak semua yang menonton sama. Bisa saja kalian sedang bermasalah. Kalian harus lebih ini ya, dalam posisi yang seperti ini harus tahu apa sih yang kalian mau gitu ya, biar nggak melakukan kesalahan. Mungkin sedikit waktu kalian ada yang mendekati, ada yang lain gitu ya. Kalian harus tahu diri kalian itu maunya apa gitu ya. Jangan sampai salah melangkah, hati-hati karena tidak semua yang mendekati kalian di sini itu tulus gitu. Ya. Kalian perlu berhati-hati. Dalam mengambil suatu tindakan atau pilihan. Karena opsinya di sini, karena opsi di sini yang Alisa lihat bukan ke dia, tapi ke kalian. Di sini. Tanya, ya, tanya ke dalam diri. Karena satu, apapun yang terjadi kepada kita, ya, kepada diri kita, itu sebenarnya dibuka oleh diri kita sendiri yang ngasih peluang. Ya, jadi dibutuhkan kehati-hatian. Contoh kecil, kita sudah tahu ya, berada di dalam situasi triparty, rasanya sakit banget. Sudah tahu berada di dalam hubungan yang on off, toxic. Ya. Dicari secara garis besarnya ya di sini. Apa sih orang itu berikan kepada kita? Keuntungannya itu apa? Ya. Di sini perlu dicari yang seperti pola pikir yang seperti itu. Apakah ketika bertemu dengan dia kita menjadi lebih baik, lebih maju, ya? Atau kita malah terpuruk? Harus dicari biar kalian tuh bisa menemukan jawaban. Harus keluar atau bertahan. Itu ya. Oke. Kalian harus mampu ya menaklukkan. Ini kalian sendiri di sini, kebingungan kalian. Ya, karena Alisa lihat yang memilih file nomor 3 banyak bingung. Harus bisa. Kalau dia di sini baik-baik aja. Ya, baik-baik aja. Dia sedang fokus dengan keluarga, finansial dia, ya. Dia sedang memfokuskan sesuatu di sini berhubungan dengan finansial. Ingin menjadi yang terbaik, menyeimbangkan. Nah, di sini buang ya. Kecurigaan itu dibuang. Jangan sampai kalian melakukan suatu kesalahan. Di sini tanya apa yang diinginkan dari suatu hubungan.
Oke, hanya ini aja yang bisa Halisa sampaikan. Halisa meminta maaf ya jika dalam readingan ada kata-kata Halisa yang kurang sopan, dalam penyampaian ya yang kasar atau menyinggung. Jika di dalam video ini tidak ada sesuatu yang bermanfaat ya, yang bisa dijadikan suatu ini ya, tuntunan, tinggalkan. Jika memang ada sesuatu yang bisa dijadikan motivasi untuk lebih baik, silakan dipakai ya. Salam santun untuk kalian, semoga selalu sehat ya, tetap berpikir positif, tentukan sikap ya yang bijak gitu dalam menentukan pilihan di sini. Dengarkan apa yang diinginkan oleh jiwa kalian, oleh hati kalian di sini. Dalam segala sesuatu yang ingin dilakukan ya, entah itu dalam hubungan, dalam karir itu ya. Apa sih yang diinginkan di sini? Oke. Salam santun. Terima kasih ya sudah selalu stay di channel Halisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.